Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa dengan kami dalam program Yellow Jacket. Kali ini kita bersama Ketua Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Indonesia, Profesor Jatna Supriyatna PhD. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tribuners, Prof. Jatna sudah tidak asing lagi. Beliau adalah pendidik, peneliti, dan pegiat lingkungan hidup di Indonesia. Banyak kiprah yang sudah dilakukan beliau, dan atas kiprahnya Prof. Jatna mendapatkan beberapa penghargaan. Terbaru mendapatkan penghargaan Bosca Medal 2023 ya Prof? Iya, betul. Keren gak tuh? Tribuners, kita tanya, Prof, penghargaan apa ya Prof? Jadi ini diberikan oleh konsorsium dari Universitas Leiden, Delft Technology, dan Erasmus University di Belanda, yang betul-betul melihat mereka-mereka yang dedikasi tinggi ya terhadap ilmu pengetahuan, kira-kira gitu. Untuk orang-orang Indonesia apakah banyak atau memang terus? Ini baru kedua kali ya di Indonesia. Yang pertama itu diberikan kepada Profesor Taniawati dari FK. Ya. Tribuners, ini baru dua orang atau dua profesor yang mendapatkan penghargaan ini ya di Indonesia ya? Ya, di Indonesia. Ini luar biasa ini Prof. Ya. Prof, bisa diceritakan kiprahnya apa sih sehingga bisa mendapatkan penghargaan ini? Mereka lah yang ini ya, yang meneliti ya siapa saja masuk ranking berapa kemudian itu. Tetapi sebenarnya kan bukan tiba-tiba ya. Jadi mereka melihat track recordnya, publikasinya, kemudian mereka melihat penelitiannya, kemudian melihat bagaimana mereka mengajar dalam konferensi internasional, kedudukan di internasional, banyak sekali yang indikatornya kelihatannya banyak ya. Kebetulan saya banyak sekali kegiatan-kegiatan di tingkat internasional gitu ya. Boleh dicontohkan Prof? Ya sekarang kan sejak 2013 sampai sekarang sudah 10 tahun itu sebagai co-chair dari United Nations Sustainable Development Solution Network di Indonesia chapter. Jadi dari sekian negara ya di UN itu PBB, biasanya saya setiap tahun ke PBB untuk diskusi mengenai SDG. Ya itu salah satunya. Tapi juga banyak saya jadi chair di Asia Tenggara untuk IUCN dan aktivitas-aktivitas lainnya di internasional gitu. Wow, mesti sungkem nih saya. Enggak lah. Luar biasa nih Prof. Luar biasa nih pengalamannya. Prof sebagai pendiri Pusat Penelitian Perubahan Lingkungan, apa sih Prof yang mendasari Prof untuk mendirikan ini? Sebenarnya ini didirikan pada tahun 2011 ya atau 2010 saya lupa, itu pada waktu Pak Rektor Profesor Gumilar. Ya, jadi pada waktu itu beliau menginginkan saya ikut dengan beliau ke Korea untuk ada diskusi di Asia, di Korea itu mengenai climate change gitu ya. Setelah kembali beliau mengatakan ini begitu penting kita mempunyai pusat riset perubahan iklim. Nah, jadi dia memohon saya untuk menjadi chair setelah itu. Ya. Keren.
Prof, ini kan sebuah lembaga penting di Indonesia, terutama kaitannya dengan perubahan iklim ya. Ya. Apalagi saat ini masyarakat Indonesia merasakan begitu panasnya. Suhu udara, suhu ruangan di Indonesia. Prof, apa yang sudah dilakukan Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Indonesia terhadap lingkungan hidup di Indonesia? Banyak ya, kita banyak sekali. Riset-riset dibagi dalam beberapa kategori. Ada riset kebijakan, riset mengenai polusi udara, riset mengenai hutan, dampak dari climate change, riset mengenai climate change atau perubahan iklim dengan pangan. Ya, jadi selama 10 tahun ini banyak ya. Dananya pun kita mulai dari kerjasama dengan Columbia University di New York, dengan Boston, dengan Dakota, dengan Inggris, Kent University, banyak sekali kita kegiatan. Yang paling menonjol apa kira-kira? Ya misalnya meriset mengenai polusi, ya, misalnya polusi udara di Jakarta. Karena kita tahu sekarang ini kan polusinya meningkat terus. Dan itu sudah 7 tahun yang lalu kita sudah melihat itu. Udah lama ya? Iya, bahwa dengan adanya climate change ini pasti udara Jakarta ya akan naik terus, apalagi dengan adanya 5 kawasan hydro power ya untuk ini dari coal ya, dari batu bara, itu menambah banyak sekali polusinya. Mobil naik terus ya. Sementara kita climate change naik terus ya. Suhu udara. Jadi itu memang sudah diprediksi bahwa kita bisa sampai 36 37 derajat. Yang biasanya 31 gitu. Karena itu juga ada akan terus Prof ke depan. Iya, karena ada El Nino ya. Tahun-tahun ini mungkin 2-3 tahun ini karena ada El Nino. Tentu ini walaupun nanti musim hujan, ya tentu akan panas ya. Ya, termasuk Jakarta yang tadi ya? Itu Jakarta, riset kita banyak di Jakarta. Ya. Jadi memang kualitas udaranya harus. Ya, jadi itu salah satu. Ada juga kita bekerja sama dengan Columbia, bagaimana perdagangan karbon dan lain-lain lah. Bagaimana supaya di hutan itu ada penyerapan karbon, supaya tidak terjadi kebakaran hutan, sudah macam-macam lah kita risetnya di situ. Oke, Prof. Nah nih, Tribuners, yang paling kita pengen tahu nih kondisi iklim Indonesia saat ini nih. Apakah kondisi iklim Indonesia baik-baik saja, Prof, saat ini? Ya bukan Indonesia, tapi kalau udah iklim itu dunia ya. Iya. Dunia itu makanya kata Sekjen PBB, kita bukan perubahan iklim lagi, tapi pendidikan iklim. Waduh. Iya. Serem banget. Jadi iklim sudah mendidih sekarang. Coba aja kita sudah dulu kan Jakarta 29, 30, 31. Sekarang Jakarta di atas 33, 35 sampai 37. Jadi memang hampir seluruh dunia naik. Tidak hanya Indonesia ya? Ya, karena iklim itu tidak bisa, kalau terjadi di Cina terlalu banyak sekali ya dampaknya ke Indonesia. Semuanya ke seluruh dunia. Makanya perubahan iklim itu bukan hanya Indonesia, jadi hampir semua. Jadi kita sama-sama menurunkan emisi karbon. Seluruh dunia harus menurunkan. Prof, ada yang bilang nih, wah nih kiamat sudah dekat nih, suhu udara udah panas nih. Apa memang seperti itu? Ya sebenarnya kalau kita tidak melakukan sesuatu, bisnis as usual gitu ya, maka tentu akan naik naik terus. Ini sampai kapan kita mau bisa mentolerirnya ya? Mungkin 2050, 2100. Ya, kemungkinan misalnya ada riset bahwa Jakarta ini mungkin tenggelam setengahnya dari itu 2050, 2100 gitu. Itu serius, Prof? Iya, karena kan
permukaan laut naik Oke. ya karena es mencair. Iya. Kan panas nih. Panas. Kutub mencair, Iya. ya cairnya akhirnya ke sini. Jadi permukaan air laut naik terus. Rob gitu ya. Iya, bukan rob aja, iya. tapi nanti lama-lama mungkin sekarang bisa setengah senti. Kalau 10 tahun ya udah 50 senti sampai. Wow. Ya ini Itu kalau yang masyarakat pesisir gimana? iya, iya. Dan sekarang aja sudah kelihatan kan banyak sekali yang tenggelam. Iya, benar. Ya, nanti kesulitannya nanti adalah kalau kita terus pompa air untuk kebutuhan rumah tangga, Air tanah ya. air tanah, maka nanti tanahnya anjlok, ininya naik. Ya, Wow. setengahnya Jakarta bisa tenggelam. Tribuners tuh atau Tribuners yang tinggal di Jakarta, ini ada peringatan nih dari Prof Jatna nih bahwa tahun 2050 kemungkinan besar Jakarta akan tenggelam ya. Ya, sebagian Jakarta akan Sebagian Jakarta. Mungkin di wilayah yang dekat pantai. Iya. Ya. Mungkin di Jakarta Utara dan sekitarnya. Prof, selain itu dampak yang lain apa, Dok? Dampaknya terhadap pakan kita ya. Misalnya sekarang kan kekeringan yang merajalela ya, bahwa sawah tidak bisa bisa seperti biasanya. Makanan sudah sulit ya. Jadi karena kalau misalnya itu kan kenaikan suhu permukaan laut, permukaan di daratan tentu akan mempengaruhi cuaca ya. Ya itulah ekstrim, namanya cuaca ekstrim. Seperti sekarang banyak puting beliung. Iya. Saya lihat banyak. Iya, sekarang ini banyak ya. Jadi ekstrim itunya ya, cuacanya. Mungkin tiba-tiba banjir besar sekali gitu ya. Apalagi nanti mungkin sebentar lagi musim penghujan. Iya, jadi begitu. Jadi karena perubahan-perubahan ini ya. Jadi kan udara dan karena sekarang ini sudah kenaikan 1,1 derajat Celcius dibandingkan dengan mungkin tahun 70-an, 80-an. Oh. Kenaikan suhu udara. Jadi dengan udara yang terus suhu udara naik ya tentu dampaknya terhadap hampir semua. Ya kehidupan kita itu kena ya, pangan kita kena ya. Jadi bisa jadi krisis air. Krisis air, krisis makanan. Krisis makanan. Krisis manusia kali. Iya. Ya krisis polusi juga salah satunya karena kan kalau kita tidak memitigasi supaya tidak ada emisi, kendaraannya harus dikurangi dan sebagainya. Itu banyak ya, krisis kesehatan, makanan, kesehatan, air. Wah, ini Tribuners nih harus kita gimana nih caranya biar tidak terjadi dampak seperti itu ya. Prof, kalau untuk habitat fauna apakah ada dampaknya juga? Ada. Ya, misalnya sekarang itu ya kodok yang biasanya di dua tempat karena airnya berkurang, maka dia kemungkinan akan berat dia ya, karena dia kan cebongnya ada di air. Kalau airnya nggak ada ya susah. Punah ya? Iya, banyak di Amerika Selatan sudah ada beberapa yang sudah punah. Ya, kemudian ya kita lihat komodo ya misalnya karena pohon-pohonnya sudah mulai rusak, mati ya anakannya itu nanti susah karena anakannya biasanya di pohon. Jadi itu jadi macam-macam lah. Jadi kemudian tentu juga banyak sekali hewan-hewan liar yang mungkin akan masuk kampung karena tidak ada makanan. Oh, kayak kemarin tuh apa? Di mana tuh gajah gitu ya? Iya gajah, rimau gitu kan di Sumatera itu kan banyak yang masuk kampung karena tidak ada makanan lagi, jadi ya dia cari ada kambing di. Berarti ini larinya ke ketahanan pangan ya? Larinya kemana-mana. Kalau ya? climate change. Jadi oleh karena itu ini menjadi perhatian dunia. Ya, tidak ada masalah yang menjadi perhatian dunia kecuali perubahan iklim ini.
Jadi setiap tahun kita bertemu, ya ahli-ahli itu. Tahun yang lalu di Mesir, tahun ini di Dubai. Setiap tahun kita muter nih, untuk melihat bagaimana sih sebenarnya saat ini, gitu ya. Jadi karena harus di-tackle oleh setiap orang, ya. Tidak bisa Indonesia saja, ya, atau Amerika saja, tidak bisa, harus semua. Harus semua ya? Iya, karena ini dunia satu planet ini. Waduh, jangan-jangan bisa rebutan air nih, kan? Bukan rebutan minyak lagi nih. Iya, air ini kan sekarang lebih mahal daripada minyak kadang-kadang. Iya. Aduh, ini peringatan juga nih buat pemerintah nih, Prof. Mungkin apa yang akan mungkin yang sudah dilakukan pusat penelitian perubahan iklim Universitas Indonesia terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ini? Ya, kita kerjasama dengan pemerintah, ya. Banyak kita tadi mau polusi udara, mau untuk supaya bagaimana tidak terjadi kebakaran hutan, karena kebakaran hutan juga menimbulkan gas-gas rumah kaca yang merusak lingkungan, gitu ya. Kemudian juga kebijakan bagaimana supaya pemerintah daerah juga ikut terlibat, ya. Jangan hanya bangun, tapi mereka tidak, risikonya seperti apa, gitu ya. Jadi ancamannya gawat ini dong, Prof. Ancamannya serius, ya, bukan gawat, serius, dan oleh karena itu bahkan sampai presiden biasanya ikut. Ya, kalau di Paris pada waktu ada Paris Agreement, ya Pak Jokowi datang, ya. Kemudian di beberapa negara, karena setiap tahun kita ada diskusi besar mengenai dunia ini. Ya. Tribuners, saya bukan mengikuti pesta demokrasi pemilihan pilpres nih, tapi saya pengen tahu apa yang harus dilakukan pemerintah ke depan. Ya, kita tetap bersama dengan PBB, ya, tackling bahwa kita akan menurunkan, Indonesia itu akan menurunkan emisinya gas rumah kaca sebesar 31%. Besar ya? Ya besar, Pak. Sepertiga kita akan menurunkan. Apalagi kalau ada bantuan dari luar negeri, kita bisa sampai 41%, 42% gitu ya, menurunkan emisi kita. Artinya, ya tentu kita tidak akan lagi punya pembangkit listrik batu bara misalnya yang akan ini, ya, atau pembangkit listrik dari fossil fuel, ya, minyak dan sebagainya. Jadi kita harus cari green energy, gitu ya. Energi baru dan terbarukan, kincir angin, solar energy, hydropower atau pembangkit tenaga air, ya kira-kira semua lah, misalnya geothermal di gunung-gunung, kita punya banyak sekali. Kita potensinya bagus. Potensinya tinggi ya? Tinggi, kita semuanya bisa kita lakukan. Tinggal biomasa, ya, kita punya banyak biomasa. Jadi yang paling utama kita sebenarnya siap, ya, dibandingkan negara-negara yang kecil, ya, yang tidak punya. Kita sumber daya kita kuat dan kaya, ya. Dan yang paling penting itu nanti siapapun jadi presiden dan capresnya, yang penting dia komitmen untuk meneruskan apa yang telah digariskan oleh pemerintah kita. Tribuners, ini yang disampaikan Prof adalah tanah air beta, tanah air Indonesia. Artinya bukan punya sekelompok, tapi punya masyarakat Indonesia yang harus kita patuhi, ya. Termasuk mungkin kebijakan-kebijakan mobil-mobil yang berbahan bakar minyak, ya. Iya. Kurang ini. Ya kan sekarang misalnya kan sudah mulai misalnya motor-motor tua yang sudah tidak layak emisi, ya, harusnya dipensiunkan gitu ya. Ganti dengan mobil listrik dan sepeda listrik, ya, motor listrik, atau ya harus
ikut dalam dengan transportasi umum Oke. ya supaya mengurangi emisi kita. Dan ini harus dilaksanakan ya untuk mengurangi 31% Iya karena itu ya. Iya karena kita komitmen ke PBB loh. Iya. Semua dunia itu komitmen untuk menurunkan, Amerika, Cina, semua mau menurunkan supaya kita tidak terjadi pendidihan iklim lagi. Oke. Iklimnya mendidih gitu kan. Jadi Kena air panas mendidih aja melepuh, apalagi ini. Iya. Ya. Langsung sinar matahari. iya kita mau sampai kapan kita? Apakah sampai 40 gitu ya? Di Jakarta ini udah Waduh, bukan nanti main. seperti kasus di negara lain meninggal karena kepanasan ya. Ya banyak sih dehidrasi ya Dehidrasi ya. karena itu kurang minum ya karena penguapan dari kita tubuh kita. Tribuners, ini bukan menakut-nakuti, tapi ini real. Kalau kita tidak melakukannya gitu ya, Prof ya. Iya, memang. Jadi ini dunia loh ya, bukan hanya kita saja. Seluruh dunia. Karena kalau tidak dunia, maka bagian ini mungkin dia banyak emisi. Seperti di Amerika, misalnya satu orang punya 3 mobil, 4 mobil satu rumah ya, itu berapa gitu ya? Di Indonesia juga banyak ya. Iya, betul juga. Iya. Tapi ya cobalah kalau bisa kita mengurangi emisinya, ya karena kita tidak mau ya generasi yang akan datang itu mendapatkan planet kita sudah compang-camping. Waduh, serem. Kalau kata orang Tribuners, jangan mewarisi air mata, tapi warisilah mata air. Ya, betul. Betul ya, Prof ya? Iya. Tribuners, tadi disampaikan Prof Djatna Supriyatna bahwa perubahan iklim mengancam kehidupan manusia di dunia dan khususnya di Indonesia, hingga ancaman itu akan menjadi nyata pada tahun 2050 di Jakarta. Jadi mulailah kita bersama-sama ikut turut serta mengurangi emisi karbon, gitu ya, Prof ya? Ya kita sama-sama ya, setiap orang mengurangi emisi ya, jangan kalau bisa mengurangi kendaraan yang memakai fosil fuel ya, minyak dan sebagainya. Oke, Tribuners, ini ancaman nyata loh, bukan hoax. Jangan kemana-mana, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Prof Djatna.